Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Andi Nur Fadilah, dengan akhiran NIM 015 dan rekan saya. Mira Octavia dengan NIM akhiran 023. Ifadi Aulia dari NIM 027. Agustina Dwi Maharani dengan NIM 037. Novienda Ramadhani dengan NIM 041. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu metode sorting, yaitu exchange sort. Pada presentasi kami akan menjelaskan apa itu exchange sort mulai dari ilustrasi, algoritma, pseudocode, program, serta kesimpulan. Langsung saja pada pembahasan pertama. Apa itu exchange sort? Exchange sort adalah salah satu metode pengurutan data dengan cara membandingkan suatu elemen dengan elemen-elemen selanjutnya berturut-turut hingga elemen terakhir dan melakukan pertukaran apabila perlu. Contohnya, apabila kita ingin mengurutkan data secara ascending atau data terkecil ke terbesar, maka jika elemen sebelumnya lebih besar daripada elemen selanjutnya yang dibandingkan, maka kedua elemen tersebut akan ditukar. Namun, sebaliknya, apabila secara descending, jika satu elemen lebih kecil dari elemen yang dibandingkan, maka kedua elemen tersebut ditukar. Selanjutnya, ilustrasi. Untuk ilustrasi exchange sort terdapat beberapa proses. Proses yang pertama adalah terdapat data sebelum disorting, yaitu 16, 1, 9, 8, 3, 17, dan 11, yang masing-masing berturut-turut berindeks 0, 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6. Cara metode sorting ini adalah bandingkan nilai indeks ke 0 dengan indeks pembanding. Jika indeks ke 0 lebih kecil daripada indeks pembanding, maka tidak terjadi pertukaran data. Namun, jika indeks ke 0 lebih besar dari indeks pembanding, maka terjadi pertukaran data. Pada proses pertama, indeks 0 di sini yaitu 16. Dan indeks pembanding adalah 1 sampai dengan indeks 6. Sehingga kita bandingkan 16 dengan 1. Karena ilustrasi dilakukan secara ascending, maka apakah 16 lebih besar daripada 1? Jawabannya iya, maka terjadi pertukaran data. Setelah ditukar, data yang sekarang menjadi 1, 16, 9, 8, 3, 17, dan 11. Dan indeks 0 pun berubah menjadi 1. Lalu bandingkan indeks ke 0 dengan indeks kedua. Apakah 1 lebih kecil daripada 9? Ya, maka urutan sudah tepat dan tidak dilakukan pertukaran. Dan didapat data sementara sebagai berikut. Lalu bandingkan kembali indeks ke 0 dengan indeks ketiga. Apakah 1 lebih kecil daripada 8? Ya, maka tidak terjadi pertukaran. Selanjutnya, bandingkan kembali indeks 0 dengan indeks 4. Apakah 1 lebih kecil daripada 3? Iya, maka tidak terjadi pertukaran. Bandingkan kembali indeks 0 dengan indeks keempat. Apakah 1 indeks ke 0 dengan indeks kelima? Apakah 1 lebih kecil daripada 17? Ya, maka tidak terjadi pertukaran. Dan yang terakhir, pada proses 1, bandingkan indeks 0 dengan indeks terakhir. Apakah 1 lebih kecil daripada 11? Ya, maka tidak terjadi pertukaran. Untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk proses kedua, sama halnya dengan proses pertama, cuman bedanya di sini apabila indeks ke 0 telah dibandingkan hingga indeks terakhir, maka dilanjutkan dengan membandingkan indeks ke 1 sebagai indeks pivot dengan seluruh angka di sebelahnya. Nah, di sini indeks ke 1 dibandingkan dengan indeks ke 2, 16 lebih besar dari 9. Ya, benar, maka terjadi pertukaran data. Selanjutnya, kita bandingkan indeks pertama dengan indeks ketiga, 9 lebih besar dari 8, benar, maka terjadi pertukaran data. Lalu, indeks pertama dibandingkan dengan indeks keempat, apakah 8 lebih besar dari 3?
jawabannya benar, maka terjadi lagi pertukaran data. Lalu, indeks pertama dibandingkan dengan indeks kelima, apakah 3 lebih kecil dari 17? Benar, maka tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya, indeks pertama dengan indeks 6 atau indeks terakhir, 3 lebih kecil dari 11, maka tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya, proses ketiga. Nah, karena tadi indeks pertama, di sini kita ganti ke sebelahnya jadi indeks kedua. Nah, 16 kita bandingkan dengan 9. Apakah lebih besar? 16, maka terjadi pertukaran data. Selanjutnya, indeks kedua dibandingkan dengan indeks keempat. Maka 9 lebih besar dari 8, maka terjadi pertukaran data. Lalu, indeks kedua dibandingkan dengan indeks kelima, 8 lebih kecil dari 17, maka tidak terjadi pertukaran data. Lalu indeks kedua dibandingkan dengan indeks ke-6 atau indeks terakhir, 8 lebih kecil dari 11, maka tidak terjadi pertukaran data. Nah, selanjutnya proses keempat. Di sini menggunakan indeks ketiga. Lalu indeks ketiga dibandingkan dengan indeks di sebelahnya atau indeks ke-4, 16 lebih besar dari 9, maka terjadi pertukaran data. Lalu indeks ketiga kita bandingkan lagi dengan indeks ke-5, 9 lebih kecil dari 17, maka tidak terjadi pertukaran data. Lalu indeks ketiga kita bandingkan dengan indeks ke-6, 9 lebih kecil dari 11, maka tidak terjadi pertukaran data. Selanjutnya, untuk proses kelima dan ke-6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan proses kelima, yaitu kita menggunakan indeks keempat, yaitu 16, kita tukar dengan indeks kelima, yaitu 17. Bisa kita lihat indeks keempat lebih kecil dibanding indeks kelima, maka tidak akan terjadi pertukaran data. Selanjutnya, setelah itu bandingkan lagi indeks keempat dengan indeks ke-6 atau indeks terakhir. Kita bisa lihat di sini indeks keempat lebih besar daripada indeks ke-6. Maka kita lakukan penukaran data. Selanjutnya di proses ke-6 itu kita bandingin lagi indeks kelima dengan indeks ke-6. Bisa kita lihat bahwa indeks kelima lebih besar daripada indeks ke-6. Maka kita akan melakukan penukaran kembali. Data sebelum disorting yaitu 16, 1, 9, 8, 3, 17, 11. Setelah itu data yang setelah disorting menjadi 1, 3, 8, 9, 11, 16, 17. Maka proses dari action sort ini berakhir dan bisa dilihat sendiri data sudah terurut. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritmanya. Di sini kita menggunakan algoritma program kami yang menggunakan metode action sort. Pertama, program berjalan. Setelah itu, program akan meminta user untuk memasukkan jumlah data yang ingin diurutkan dengan metode action sort. User akan diminta untuk memasukkan data berupa angka sesuai dengan jumlah data yang telah dimasukkan sebelumnya pada langkah kedua tadi. Setelah itu, program akan melakukan perulangan sejumlah banyak data sehingga semua data terpenuhi. Setelah itu, langkah kelima, user akan diberi pilihan mengenai tipe sorting yang diinginkan, yaitu dapat secara ascending, dalam artian mengurutkan data dari yang terkecil ke besar, atau descending, kebalikannya itu mengurutkan data dari besar ke kecil. Ascending diwakili oleh angka pilihan nomor 1, dan descending diwakili oleh angka pilihan nomor 2. Setelah itu, proses ke-6, jika user memilih tipe sorting secara ascending pada langkah kelima dengan menginputkan angka 1 ke dalamnya, maka program akan memeriksa apakah data yang sekarang lebih besar dari data yang selanjutnya. Jika langkah ke-6 benar, maka program akan menukar data tersebut. Jika tidak, tidak akan terjadi pertukaran. Selanjutnya di langkah ke-8 ini, jika user memilih tipe sorting secara descending pada langkah kelima dengan menginputkan angka 2 ke dalamnya, maka program akan memeriksa apakah data yang sekarang lebih kecil dari data selanjutnya. Jika langkah ke-8 benar, maka program akan menukar data tersebut. Jika tidak, tidak akan terjadi pertukaran. Program pun berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pseudocode-nya. Ini adalah contoh dari pseudocode kelompok kami. Yang pertama, programnya adalah mengurutkan data menggunakan action sort. Kamus lokalnya ada variabel i, j, and input.
Kumpulan angka pilih merupakan tipe dari data integer. Deskripsi algoritmanya, input and input, print new program. Menunya ada yang pertama ascending, kedua descending, 0 untuk keluar. Input pilih, if pilih sama dengan 1, maka if chain file-nya jika bernilai false, maka for-nya i kurang dari n input. Setiap melakukan perulangan, i-nya bakal nambah 1. Input kumpulan angka, if chain file-nya bernilai bernilai true, maka kumpulan angka indeks i-nya sama dengan 0. Lalu kita end if, temp kumpulan angka indeks i sama dengan kumpulan angka indeks i. Lalu kita print data sebelum diurutkan, lalu end for. Lalu kita masuk ke prosedur ascending-nya. For i sama dengan 0, i kurang dari n input. Setiap melakukan perulangan, i-nya bakal nambah 1. Dan for j sama dengan i plus 1. Setiap j kurang dari n input, j-nya bakal nambah 1. If kumpulan angka indeks i lebih besar dari kumpulan angka indeks j, maka swap exchange kumpulan angka indeks i dengan kumpulan angka indeks j. Lalu kita print setelah data diurutkan secara ascending. Lalu end for, end if, lalu go to menu, dan end if. If pilihan sama dengan 2, jika if chain file-nya sama dengan false, dan for-nya i kurang dari n input, maka input kumpulan angka. Jika chain file-nya bernilai true, maka kumpulan angka indeks i sama dengan 0. Lalu end if, temp kumpulan angka indeks i sama dengan kumpulan angka indeks i. Lalu kita print data sebelum diurutkan, end for, kita masuk ke prosedur descending, for i sama dengan 0, i kurang n input, for j sama dengan i plus 1, j kurang dari n input. If kumpulan angka indeks i lebih kecil dari kumpulan angka indeks j, maka swap exchange kumpulan angka indeks i dengan kumpulan angka indeks j. Lalu kita print data setelah diurutkan secara descending, end for, end if, go to menu, end if pilihan sama dengan 0, maka kita ke prosedur keluar, lalu end if. Selanjutnya, program akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan program sama source code-nya. Di sini ada salam pembuka, nanti program akan menampilkan selamat datang di program Action Source kelompok 1. Dan di bawahnya itu adalah salam penutup, di mana program akan berakhir dan menampilkan terima kasih telah menggunakan program Action Source kelompok 1. Di bawahnya lagi itu ada inputan, yaitu masukkan angka ke data. Jika inputan bukan berarti angka, maka akan menampilkan inputan harus berupa angka. Di bawahnya lagi itu ada fungsi untuk sort ascending, di mana program proses untuk pembuatan sorting secara ascending, dan di bawahnya lagi secara descending. Di sini ada fungsi utama. Pada saat program memulai, program akan menampilkan masukkan jumlah data, di mana jumlah data itu adalah elemen. Yang di bawahnya kalau sudah program masukkan data dan juga jumlah datanya, akan menampilkan menu, di mana user boleh memilih 3 pilihan. Di antaranya itu jika pilih 1, maka program akan menjalankan sorting secara ascending. Jika pilihan kedua, program akan menjalankan sorting secara descending. Jika user memilih 0 atau keluar, maka program akan keluar dari menu. Baik, di sini saya akan jelaskan programnya dan runningnya. Di sini masukkan jumlah data. Contohnya kita masukkan jumlah data itu adalah 7. Habis itu masukkan angka. Yang pertama adalah 16, 1, 8, 9, 3, 17, dan 11. Sesuai dengan contoh yang dijelaskan. Dan di
Habis itu program akan menampilkan menu sorting data, di mana user boleh 3 pilihan. Ibaratnya saya akan memilih nomor 1 yaitu ascending. Maka program akan menampilkan hasilnya dan kembali lagi ke menu. Dan apabila saya akan memilih nomor 2, maka akan program menjalankan descending. Maka program akan menampilkan jumlah datanya sesuai dengan descending juga. Jika saya akan memilih nomor 0 yaitu keluar, maka program akan mengakhiri dan menampilkan terima kasih telah menggunakan program exchange sort kelompok 1. Itu aja, sekian. Saya akan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa exchange sort adalah algoritma pengurutan data yang hampir sama dengan bubble sort. Nah, bedanya itu terletak di cara mereka membandingkan elemennya. Jika exchange sort, mereka membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array dan melakukan pertukaran jika perlu, sehingga terdapat elemen yang selalu Sedangkan kalau bubble sort, dia akan membandingkan elemen pertama atau terakhir dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat atau pivotnya untuk dibandingkan dengan elemen sebelumnya atau sesudahnya. Begitu seterusnya. Dan sorting ini dapat kita lakukan secara ascending maupun secara descending. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.